Pernahkah kamu memperhatikan satu pola aneh dalam hidup? Saat kamu sangat butuh uang, saat kamu panik, stres, dan mengejar setiap peluang dengan putus asa, uang justru terasa makin jauh. Rasanya seperti menggenggam pasir. Makin erat kamu genggam, makin banyak pasir yang tumpah. Tapi lihat sisi sebaliknya. Orang-orang yang terlihat santai, tidak ngoyo, dan tenang. Peluang justru datang mengetuk pintu mereka berkali-kali. Ada sebuah kutipan yang menjadi dasar video kita hari ini. Uang datang ke orang yang tenang, sedangkan orang yang panik hanya akan menarik masalah. Ini bukan soal mistis atau klinik. Ini adalah psikologi perilaku dan dinamika ekonomi. Di video ini, kita akan membongkar alasan ilmiah kenapa kepanikan adalah biaya termahal dalam hidupmu, dan bagaimana cara mengubah frekuensi otakmu menjadi tenang, agar uang bukan lagi sesuatu yang kamu kejar, tapi sesuatu yang kamu tarik. Mari kita mulai. Mari kita bicara sains dulu. Apa yang terjadi pada otakmu saat kamu panik soal uang? Saat kamu merasa kekurangan tagihan menumpuk, saldo menipis, otakmu masuk ke mode survival. Bagian otak yang bernama amigdala mengambil alih. Ini adalah bagian purba yang tugasnya cuma satu, lari atau luan, fight or flight. Masalahnya adalah ketika amigdala aktif, akses ke prefrontal cortex, bagian otak yang bertugas untuk logika, perencanaan jangka panjang, dan kreativitas menjadi terhambat. Dalam psikologi, ini disebut scarcity mindset atau mentalitas kelangkaan. Studi menunjukkan bahwa kondisi finansial yang panik bisa menurunkan IQ fungsional seseorang, setara dengan orang yang begadang semalaman. Apa akibatnya? Kamu membuat keputusan jangka pendek yang buruk. Kamu mengambil pinjaman dengan bunga tinggi karena butuh cepat. Kamu terjebak investasi bodong karena FOMO, fear of missing out, ingin cepat kaya. Kamu menerima pekerjaan yang membayarmu rendah karena takut tidak makan besok. Orang yang panik memancarkan aroma keputusasaan, desperation. Dan dalam negosiasi bisnis atau karir, bau keputusasaan itu tercium sangat menyengat. Klien tidak mau bekerja sama dengan orang yang terlihat panik. Investor tidak mau menaruh uang pada orang yang tidak stabil. Jadi, secara harfiah, kepanikanmu itu mahal. Panik menciptakan masalah baru yang membutuhkan uang lebih banyak untuk diselesaikan. Sekarang, mari kita balik. Kenapa uang suka dengan ketenangan? Bayangkan, kamu adalah seorang investor. Ada dua orang datang padamu. Orang A bicara cepat, berkeringat, memohon agar kamu investasi sekarang juga, bilang ini kesempatan terakhir. Orang B duduk tenang, menjelaskan rencana bisnis dengan runtut, mendengarkan pertanyaanmu, dan berkata, jika ini cocok untuk Bapak silakan. Jika tidak, tidak apa-apa. Siapa yang akan kamu kasih uang? Orang B. Ketenangan menyiratkan otoritas dan kelimpahan abundance. Ketenangan memberimu satu kekuatan super yang disebut kemampuan menunda kepuasan. Orang yang tenang tidak terburu-buru mengambil untung receh hari ini. Mereka berani menunggu untung besar di masa depan, compounding interest. Lihat Warren Buffett. Strategi investasinya membosankan. Dia tenang saat pasar saham hancur, saat orang lain panik jual. Panic selling, dia diam dan membeli dengan harga diskon. Dia kaya bukan karena dia paling pintar matematika, tapi karena dia paling tenang secara emosional. Dalam filosofi timur, ada konsep ue atau doing not doing. Bukan berarti malas, tapi bertindak sesuai arus, tidak memaksakan kehendak dengan panik. Ketika kamu tenang, kamu melihat peluang yang dilewatkan orang yang sibuk berlari. Kamu punya posisi tawar leverage dalam negosiasi. Orang yang paling berani meninggalkan meja negosiasi adalah orang yang akan menang. Dan kamu hanya bisa berani meninggalkan meja jika kamu tenang. Uang adalah energi. Dia mengalir ke wadah yang stabil. Jika wadahnya, pikiranmu berguncang terus,
uangnya akan tumpah. Mungkin kamu berkata, enak aja ngomong tenang. Tagihan saya numpuk, Bang. Saya paham, sangat sulit untuk tenang saat perut lapar atau dikejar debt collector. Tapi justru disitulah ujiannya. Kamu harus memalsukan ketenangan itu sampai kamu benar-benar menguasainya, atau kamu akan tenggelam. Barricade adalah 3 langkah taktis untuk membangun ketenangan, bahkan saat situasi sulit. Terima skenario terburuk. Ketakutan terbesar datang dari ketidakpastian. Cobalah latihan stoik ini. Tuliskan, apa hal terburuk yang akan terjadi jika kamu bangkrut? Apakah kamu akan mati? Kemungkinan besar tidak. Apakah kamu masih bisa makan nasi bungkus? Masih. Apakah kamu masih punya keluarga? Saat kamu sudah berdamai dengan skenario terburuk, rasa takut itu kehilangan giginya. Kamu jadi lebih berani mengambil risiko yang terukur. Pisahkan harga dirimu dari saldo rekeningmu. Banyak orang panik karena mereka merasa, kalau uangku habis, berarti aku orang gagal. Itu salah. Uang adalah alat, bukan status nilai kemanusiaanmu. Saat kamu melepaskan kemelekatan ini, kamu bisa bekerja dengan lebih objektif, seperti bermain game strategi. Buat aturan 24 jam. Jangan pernah membuat keputusan finansial besar saat emosi sedang tinggi. Baik itu sedih banget atau senang banget. Tunggu 24 jam. Biarkan prefrontal cortex logika kamu kembali bekerja. Ketenangan itu dilatih. Mulai dari napas. Saat panik menyerang, berhenti. Tarik napas panjang, ingatkan dirimu. Masalah ini tidak akan selesai dengan aku stres. Masalah ini selesai dengan aku berpikir jernih. Teman-teman, kekayaan sejati dimulai dari dalam kepala. Jika kamu mengejar uang dengan energi kekurangan, ketakutan, dan kepanikan, uang akan berlari kencang menjauhimu. Tapi jika kamu fokus membangun nilai diri, menyelesaikan masalah orang lain dengan tenang, dan menjaga emosimu tetap stabil, uang akan datang sebagai efek samping yang alami. Ingat, analogi kupu-kupu. Jika kamu mengejar kupu-kupu, mereka terbang. Tapi, jika kamu diam dan membangun taman yang indah, kupu-kupu akan datang dan hinggap di bahumu. Ketenangan adalah taman itu. Jadi hari ini, tarik napas. Berhentilah panik, fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, dan biarkan sisanya bekerja sesuai waktunya. Saya ingin dengar pendapat kalian di kolom komentar. Pernahkah kalian membuat keputusan bodoh karena panik soal uang, dan apa pelajaran terbesarnya? Ceritakan di bawah, mari kita diskusi. Jangan lupa like jika video ini membantu menenangkan pikiranmu, dan subscribe untuk pembahasan psikologi uang lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap kaya.